Alright guys, oke. Sekarang kita bahas yang ini ya guys ya, exercise 23 di listeningnya Baron yang listeningnya TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya guys ya. Exercise 23, exercise 23. Teman-teman yang belum dapat ini materi-materi sebelum-sebelumnya, silakan cek di playlist ya. Ada mau Baron mau Longman ada ya. Oke. Langsung aja, ini ada talk lagi ya guys ya. Talk itu ini ya. Talk itu satu orang doang yang ngomong. Biasanya itu profesor atau guru ya yang ngasih pengumuman kayak gitu. Oke, nanti teman-teman coba jawab. Siapin kertas sama pulpennya. Tulis angka 1 sampai 6. 1 sampai 6-nya 2 kali ya. Karena ada talk 1 sama talk 2. Oke, dijawab dulu A, B, C, D-nya, baru setelahnya kita bahas bareng-bareng ya guys. Oke. Alright, ini ada catatan singkat, ini petunjuk singkat, kita baca dulu. In some talks in the listening section on the internet-based TOEFL, ini untuk IBT ya. Di beberapa talks atau pembicaraan di section listeningnya IBT, internet-based TOEFL, you will be asked to recall information exchange between professor and students in announcements and explanations that might be heard at the beginning or end of a college class. Kalian akan diminta mengingat informasi, recall itu mengingat informasi yang dipertukarkan antara dosen, profesor ya, dan mahasiswa dalam pengumuman dan penjelasan yang mungkin tidak jelas di awal atau akhir kelas perguruan tinggi. Okay. And then the clarification will be include natural pauses and will be at a normal rate for a conversation between native speakers. Jadi klarifikasinya itu akan termasuk juga pause yang natural. Pause natural itu kayak dia berhenti ngomong sebentar kayak gitu. I want to kayak gitu. The end will be at a normal rate juga dengan kecepatan normal for a conversation between native speaker. Di percakapan antara native speaker gitu ya. Penutur asli. Oke, choose the best answer. Pilihlah jawaban yang tepat. Oke, langsung aja ya guys ya. Coba dikerjain dulu, nanti kita bahas bareng-bareng kalau udah ya. Oke, ready? 3. Siapin dulu buku sama kertas sama pulpennya kalau belum ya. Tulis angka 1 sampai 6 2 kali. Kalau udah langsung dijawab ya. Oke, ready? 3, 2, 1 and go. Exercise 23. Talk 1. Listen to part of a talk by a college professor. The first few pages of the syllabus are an outline of the topics for each session. As you can see, you'll be responsible for reading the material before you come to class, so you'll have enough background to be able to follow the lecture. For example, on September 3rd, when you come to class, you should already have read the first 2 chapters in the text, so we can discuss the history of psychology in that session. The following week, you should have a grasp of chapters 3 and 4, so we can cover biology and the psychology of the brain, and so on. Now, let's take a few minutes to look at the policies and procedures listed on page 3 of the course syllabus. Refer to the section under assignments first, please. You'll notice that all assignments must be typewritten and submitted on the due date in order for you to receive full credit, and the grade for a late assignment will be lowered by 1 letter for each day past the due date. Now look at the section under examinations. As you see, all exams must be completed on the dates and times scheduled in the syllabus. If you must be absent, for an exam, then try to call me to let me know what your problem is. My office phone is on the syllabus, and my home phone is listed in the telephone directory. Of course, email is best, and you have my email address on page 1. It's right under my name on the syllabus. A make-up exam must be arranged within 1 week of the scheduled date of the exam. And I must warn you, the questions on the make-up will not be the same as the questions on the regular exam. In fact, I usually give multiple choice tests, but I always give short answer tests for make-ups. And my students tell me they say the make-ups are quite a bit more difficult than the regularly scheduled exams. Oh yes, let's take a minute to clarify my attendance policy. I suggest that you come to class.
I'll be assigning you a seat. Yes, I know you'd rather choose your own seat, but this is a large class, and it would take up too much time to call the roll every session. So I'll just mark those people absent who aren't present in their seats by the time the class begins. Better late than never, but if you're late, you'd better check in with me after class so I can change my attendance records. Remember that attendance is 15% of the grade, which usually makes the difference between an A and a B or a B and a C. Let's not even talk about D's and F's. One more thing. If you need to request an incomplete, please remember that I only approve them for illness or for a serious personal problem, not just because you ran out of time. And you must submit a request form with a signed statement of explanation to my office in order for your incomplete to be considered. Otherwise, you'll have to register and take the entire course over again to get credit. Number 1. What is the main purpose of this talk? Two. What is the speaker's policy for late assignments? 3. What is the professor's attendance policy? 4. What is the procedure for a student to receive a grade of incomplete? 5. Listen again to part of the talk, then answer the question. Better late than never, but if you're late, you'd better check in with me after class so I can change my attendance records. Remember that attendance is 15% of the grade, which usually makes the difference between an A and a B or a B and a C. Why does the professor say this? Remember that attendance is 15% of the grade. Six. What can we infer about the speaker? Talk 2. Listen to part of a class clarification by a professor. I've been getting quite a few emails with questions about grading for the group project, so let me clarify that before we start class today. Each group has 5 members in it, except one group that has 6. The group project includes a presentation and a written report, but I'll be giving you 3 grades and averaging them for a final grade on the project. First, I'll be grading the written report as a whole, and every member of the group will receive the same grade on the written report. So it'll be to your benefit to divide the work and produce the best report you can. How do you divide the work? Well, in the past, some of my students have actually divided the report into sections, and each group member has written one of the sections. That's certainly a possibility, especially for groups who may have a problem finding mutual meeting times. But some of the other groups have assigned tasks to the group members. For example, 2 members might do the research, 2 members might write the report, and another member might provide editing and formatting of the final draft. In my experience, it's been difficult for a group of 5 or 6 people to do the actual writing line by line, but I have had a few groups do it that way. So you can see that you have a lot of flexibility in how to prepare the report. However, remember that everyone will receive the same grade for it. That brings us to the second grade, which is a group grade for the presentation.
Again, I suggest that you share the labor here. If you have a group member who's artistic, you could capitalize on that talent, maybe by having posters, overheads, or visuals as part of the presentation. If you have an excellent speaker, someone who likes presenting, that person might be responsible for the majority of the oral presentation. Another person who writes well but prefers not to speak could prepare the handout if you choose to provide one. I think you see what I mean. The best way to get a high grade is to play to the strength of every group member. I mean that you shouldn't ask someone to perform a task that is outside his or her unique ability. And remember, everyone has the potential to contribute something to the group. But about the grade, again, there will be one grade for the group presentation, and everyone will receive the same grade. The major problem for previous groups, and I'll alert you to it right now, is preparing too much material for the time frame. Remember, you have 30 minutes, and that might seem like a lot of time, but many groups haven't been able to complete their presentations, and of course, they have had points deducted because of it. So, what about the third grade? This is an individual grade based on your contribution to the group. I'll be asking you to prepare a list of your activities as a group member, and I'll be giving you a grade based on participation. Let me explain that a little more. Let's say that one group member has an impressive list. How will I know that it's accurate? Not that anyone in this class would exaggerate, but to be as fair as possible, your list will not be complete without I'll be asking for the signatures of every group member, verifying that your list is appropriate for the work you've done. Then, you see, I can evaluate your performance on an individual basis. So, I'll have the 3 grades, and I'll add them together and average them to give you a total grade. I found that this system discourages hitchhikers. By that I mean someone who belongs to the group but doesn't contribute to the group. Let's say I have a group member with a grade of A for the group report, a grade of A for the group presentation, but a grade of D for the participation. Then that student will have a B or even a C for the final grade, whereas someone in the same group who has an A for participation will have an A for the final grade. I think that makes the grading a little more fair. Number 1. What is the purpose of this talk? Two, how will the written report be graded? 3. How will the final grade be calculated for each student? 4. How will the professor know what each individual has contributed? 5. Listen again to part of the talk, then answer the question. How do you divide the work? Well, in the past, some of my students have actually divided the report into sections, and each group member has written one of the sections. Why does the professor ask this? How do you divide the work? Six. Why does the professor most probably use such a complicated grading system? Oke, gimana guys? Susah apa enggak? Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja kita bahas. Tadi dia bilang, ya ngomong profesor ya. Talk 1. Oke, naratornya bilang gini, listen to part of a talk by a college professor. Dengarkan pembicaraan dari atau omongan dari profesor kampus ya.
Oke, tadi dia bilang gini, the first few pages of the syllabus are an outline of the topics or of each for each session, dia bilang. Beberapa halaman pertama silabus adalah outline ya, garis besar topik untuk setiap sesi ya. As you can see, seperti yang bisa kalian lihat, you will be responsible for reading the material before come to class. Seperti yang bisa kalian lihat, kalian itu punya tanggung jawab untuk membaca materinya sebelum datang ke kelas ya. Maksudnya harus baca dulu sebelum ke kelas, ikut pelajaran di kelas, harus baca-baca dulu. Terus you'll have enough background to be able to follow the lecture. Jadi kalian bisa punya background untuk bisa mengikuti perkuliahannya. For example, contohnya on September 3rd, contohnya pada tanggal 3 bulan September, when you come to class, ketika kalian datang ke kelas, you should already have read the first 2 chapters in the text. Kalian tuh seharusnya sudah membaca dua bab ya. 2 bab pertama di teksnya. So we can discuss the history of psychology in that session. Jadi kita bisa mendiskusikan sejarah psikologi di sesi tersebut. And then the following week, di minggu berikutnya, you should have a grasp of chapters 3 and 4. Kalian tuh seharusnya sudah menyerap bab 3 dan bab 4. So we can cover biology and the psychology of the brain and so on. Jadi kalian bisa mengcover pelajaran biologi sama psikologi otak ya, dan selanjutnya dan seterusnya gitu Mas, and so on. Terus dia bilang lagi, now let's take a few minutes to look at the policies and procedures. Ayo kita lihat dulu beberapa menit ngelihat kebijakan sama prosedurnya ya. Procedure listed on page 3 of the course syllabus, yang terdaftar di jadi kebijakan dan prosedurnya yang terdaftar di halaman 3 di silabusnya. Silabus itu kayak rancangan mereka mau ngapain aja gitu ya di mata kuliah itu ya. Kegiatannya itu di hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, ketiga ngapain kayak gitu ya silabus ya. Urutan materinya lah ya. Itu salah versi kecilnya dari kurikulum ya. Di halaman 3. Oke, ada kebijakan sama prosedur di course-nya mata kuliahnya. Okay, refer to the section under assignment first, please. Ya, yang mengacu kepada tugas pertama ya. Tolong ya. Jadi kalian harus melihat kebijakannya dulu sama prosedurnya dulu untuk keperluan ini ya, tugas yang pertama. And then you will notice that all assignments must be typewritten and submitted on the due date. Kalian harus tahu bahwa tugasnya itu harus typewritten. Typewritten itu diketik and submitted, harus dikumpulin on the due date. Due date itu kalau di jangka waktunya, maksudnya jatuh temponya kapan ya. Ada di keterangannya di situ. And then in order for you to receive full credit, and the grade for late assignment will be lowered by 1 letter for each day past the due date. Maksudnya agar kalian semua itu, kalian harus mengetiknya dan menyerahkannya ini ya sesuai dengan jatuh temponya, agar kalian itu mendapatkan nilai penuh. Dan untuk nilai yang telat, kalau kita ngumpulinnya telat gitu kan, akan dikurangi, hurufnya akan dikurang-kurangi gitu guys. Lowered by 1 letter for each day past the due date. Umpamanya kita due date-nya itu jatuh temponya tanggal 5 umpamanya. Kita ngumpulin tanggal 6, harusnya kita nilai A jadi nilai B gitu ya, meskipun kita bagus ya tugasnya. Umpamanya kita ngumpulin tanggal 7 ya C gitu aja guys. Ya, jadi kurang-kurangi huruf-hurufnya ya. Nilainya itu ya, huruf nilainya itu. And then now look at the section under examination. Ayo sekarang kita lihat dulu section di bawah ujiannya ya. As you see, seperti yang kalian lihat, all exam must be completed on the dates and times schedules in the syllabus. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, semua ujiannya harus dilengkapi di tanggal dan waktu yang udah dijadwalkan di silabusnya. If you must be absent, kalau kalian harus absen, nggak masuk gitu ya. I mean for an exam, untuk examnya, untuk ujiannya, then try to call me to let me know what your problem is. Kalian tuh harus nelpon untuk ngasih tahu masalahnya apa, lagi sakit apa lagi apa gitu ya maksudnya ya. My office phone is on the syllabus. Kantor
Telepon kantor saya ada di silabusnya. And my home phone is listed in the telephone directory. Dan telepon rumah saya ada di telephone directory itu ini guys, apa kayak kuning gitu ya, buku kuning itu apa ya, buku telepon nih ya, buku telepon ya. Terus of course email is best, ya, tentu saja email itu adalah yang terbaik. And you have my email address on page 1. Maksudnya email itu terbaik, maksudnya kalau bisa email aja, nggak usah telepon gitu ya. Dan itu ada di alamat email saya ada di halaman pertama gitu guys. It's right under my name on the syllabus. Bertepat di bawah nama saya di silabusnya itu. And makeup exam itu bukan make up tata rias gitu ya guys ya. Makeup exam, kalau ada istilah makeup exam itu maksudnya ujian susulan ya. A makeup exam must be arranged within 1 week of the scheduled date of the exam. Ujian susulan ya harus diatur dalam waktu 1 minggu dari tanggal ujian yang dijadwalkan gitu guys. And I must warn you, saya harus memperingatkan kalian, the question on the makeup will not be the same as the question on the regular exam. Pertanyaan di ujian susulan itu nggak akan sama dengan ujian biasa ya. In fact, faktanya, I usually give multiple choices test. Biasanya saya memberikan soal pilihan ganda, but I always give short answer test for makeups. Tapi saya selalu memberikan ini ya, tes yang jawabannya itu jawaban pendek ya, tes jawaban pendek gitu ya untuk makeupsnya, untuk ujian susulannya. Jadi kalau yang reguler itu ABCD, kalau yang makeupsnya itu yang ujian susulannya itu pakai ngejawab pertanyaan gitu ya, dijawab pendek gitu ya. Terus, and my students tell me, murid dan mahasiswa saya itu biasanya bilang gini, they say the makeups are quite a bit more difficult than the regularly scheduled exam. Mereka bilang bahwa ujian susulan itu biasanya lebih sulit daripada ujian biasa ya. Oh yes, let's take a minute to clarify my attendance policy. Ayo kita saya mau mengklarifikasi dulu ini kebijakan attendance itu kehadiran kalian ya. I suggest that you come to class. Saya menyarankan kalian untuk datang ke kelas. I'll be assigning you a seat. Maksudnya aku akan memberimu tempat duduk ya itu ya. Ya. Aku akan memberimu tempat duduk. Jadi pas ujian nanti bakalan diatur tempat duduknya, udah dikasih masing-masing gitu ya guys ya. Jadi nggak sama dengan tempat duduk mereka sekarang ya, yang mereka biasa duduki. Jadi udah diatur lagi gitu maksudnya ya. Dia ngomong lagi, yes, I know you'd rather choose your own seat. Ya, saya tahu kalian tuh lebih memilih bangku kalian sendiri. But this is a large class. Ini tuh kelas yang gede ya, kelasnya gede. And it would take up too much time to call the roll every session. Dan akan memakan terlalu banyak waktu untuk call the roll. Untuk call the roll itu kayak memanggil giliran gitu ya, setiap saat nih. Kayak ngabsen satu-satu dipanggil namanya itu kayaknya berat, susah. Mendingan langsung duduk aja, ntar bangkunya siapa yang kosong itu yang di alfa gitu aja, daripada di absen kelamaan gitu ya maksudnya. Terus so I'll just mark those people absent who aren't present in their seats by the time the class begins. Jadi pas ujiannya itu yang ya kayak saya bilang tadi ya, yang kursinya kosong berarti orangnya nggak ada gitu ya. Better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. But if you're late, you'd better check in with me after class so I can change my attendance records. Jadi kalau kalian telat, kalian ini aja datang ke ruangan saya setelah kelas, biar nanti kalau momennya udah terlanjur di alpha gitu bisa dibenerin ya. Remember, terus dia ngomong lagi, remember that attendance is 10%. Jadi nilai dari kehadiran itu adalah 10%. Sorry, 15% of the grades. Ingatlah bahwa kehadiran itu 10%, maaf, 15% dari nilai. Oh, dia sedang mengkoreksi kesalahan dia ya. Dia ini nilai kehadiran itu 10%, bukan 15 gitu, 15% dari nilai ya. Which usually makes the difference between an A and a B or a B and a C. Let's not even talk about D's and F's. Ya, jadi itu 15% itu yang membedakan antara nilai A dan nilai B, atau nilai B dan nilai C. Dan kita nggak usah ngomongin ini ya, nggak usah ngomongin nilainya D sama F ya gitu maksudnya. Terus one more thing, satu hal lagi, if you need to request an incomplete,
kalau kalian mau izin incomplete itu kayak dispensasi ya guys ya. Dispensasi maksudnya keringanan gitu ya. Kalau kalian mau request keringanan, please remember that I only approve them for illness for a serious personal problem. Saya bisa ngasih kalau ada sakit yang serius atau masalah serius, masalah personal yang serius ya. Not just for because you ran out of time, bukan karena kalian kalau kehabisan waktu terus minta keringanan, nggak boleh ya. Nggak bakalan dikasih keringanan, maksudnya nilai incomplete kalau perkaranya adalah kehabisan waktu gitu. And you must submit a request form with a signed statement of explanation to my office in order for your incomplete to be considered. Dan kalian harus menyerahkan formulir permintaan dengan pernyataan penjelasan yang ditandatangani ke kantor saya agar incomplete kalian atau ketidaklengkapan atau keminta keringanan itu bisa dipertimbangkan ya. Jadi harus bawa formulir, alasannya apa, terus pakai tanda tangan, kasihkan ke kantor gitu ya. Kalau mau nilai incomplete, jadi ada keringanan gitu guys. Terus otherwise you'll have to register and take the entire course over again to get credit. Jika tidak, maka kalian harus mendaftar dan mengikuti seluruh mata kuliah lagi untuk mendapatkan kredit atau nilai gitu ya guys ya. Alright, gitu guys. Oke, kita langsung aja bahas pertanyaannya. Tadi nomor 1 pertanyaannya adalah what is the main purpose of this talk? Apa tujuan utama dari pembicaraan ini? Maksudnya dia ngomong itu tujuannya apa? Apakah yang A to discuss incomplete grades, untuk mendiskusikan nilai yang incomplete, yang keringanan tadi, yang tidak lengkap? Bukan. Kalau yang B to arrange for makeup exams, untuk mengatur kelas susulan, ujian susulan? Enggak. Kalau yang C to explain course policies and procedures, untuk menjelaskan kebijakan mata kuliah dan prosedurnya, ya lebih tepat. Kalau yang D to give an overview of the course content, untuk memberikan ini ya garis besar dari konten mata kuliahnya. Enggak, yang paling tepat itu adalah kebijakan sama prosedur ya. Jawabannya adalah yang C, karena tadi dia ngomong gini, let's take a few minutes to look at the policies and procedures listed on page 3. Ayo kita ambil beberapa menit untuk melihat apa kebijakan dan prosedur yang terdaftar, yang terdata gitu ya di halaman 3 gitu ya. Dia tadi ngomong gitu. Berarti dia ngomongin ini ya. Kebijakan sama prosedurnya ya. Oke, dan penjelasannya itu lengkap. Ada yang A, ada yang B, ada yang C juga, ada yang D juga ya. Kalau yang nomor 2, what is the speaker's policy for late assignments? Apa yang apa kebijakannya si pembicara untuk tugas yang late, yang telat? Apakah yang A, he will allow the students one day after the due date before marking them down. Dia akan mengizinkan mahasiswanya 1 hari setelah tanggal jatuh tempo sebelum menilai mereka. Dia akan mengizinkan siswanya diizini 1 hari setelah tanggal jatuh tempo sebelum menilai mereka. Enggak ya. Kalau yang B, he will not accept late assignments. Dia tidak akan menerima tugas yang dikumpulinnya terlambat. Bukan. Dia kan tadi ngomong gini guys, boleh terlambat tapi nanti nilainya dikurangi huruf per huruf ya, dari A ke B ke C ke D kayak gitu tadi ya. Dia bilang. Kita cari jawabannya. Kalau yang C, he will subtract itu mengurangi ya, one letter from the grade, 1 huruf dari nilainya for each day, untuk masing-masing hari that the paper is late. Berapa hari ininya kertasnya telat ya, berarti yang C ya. Udah jelas itu yang C, udah pasti yang C ya. Kalau yang D, he will excuse students who are ill. Dia akan memaafkan siswa yang sakit. Enggak ya, yang C berarti ya. Kalau yang nomor 3-nya, what is the professor's attendance policy? Bagaimana ini ya kebijakan absennya si profesor itu? Untuk ini ya, untuk ujiannya ya. Apakah yang A, he calls the roll before every session? Dia akan manggil satu-satu ya. Call the roll itu manggil satu-satu ya, kayak ngabsen biasa gitu ya. Enggak ya. Kalau yang B, he does not take attendance in class. Dia nggak ngabsen. Enggak. Kalau yang C, he has each student check in after class. Dia kehadiran muridnya dicek setelah kelas. Enggak ya. Kalau yang D, he uses a sitting chart to take attendance. Dia menggunakan chart kayak kursi-kursi gitu ya untuk menilai, untuk absen. Berarti jawabannya yang D, jelas nih guys ya. Yang D guys, dia menggunakan tabel tempat duduk untuk mencatat kehadiran. Jadi kayak sistemnya kayak bioskop aja.
kayak yang udah didudukin gitu, dicatat di silang. Oh, yang nggak ada silangnya berarti nggak masuk orangnya, kayak gitu doang. Kalau yang nomor 4, what is the procedure for a student to receive a grades of incomplete? Apa prosedurnya untuk mahasiswa untuk mendapatkan yang keringanan ya, nilai keringanan? Kayak tadi dia bilang ini kan harus ada alasannya gitu kan, dan segala macam. Kita lihat dulu jawabannya. The student must submit a request form explaining why the incomplete is necessary. Siswa harus menyerahkan formulir permintaan yang menjelaskan mengapa penyelesaiannya diperlukan. Maksudnya mengapa incomplete-nya itu diperlukan ya. Keringanan itu. Ya, bisa. Yang A bisa, kalau yang B, the student must call the speaker to explain. Dia harus menelpon. Enggak nelpon, harus pakai formulir kan, dia bilang. Pakai formulir. Berarti lebih tepat yang A. Sebentar, kita lihat dulu yang C. The student must arrange for the incomplete within 1 week of the final exam. Mahasiswa harus mengurus yang incomplete-nya dalam waktu 1 minggu setelah ujian akhir. Enggak dong. Kalau yang D, the student must register to take course again. Dia harus daftar untuk ngambil mata kuliah lagi. Enggak. Yang paling tepat adalah yang A ya guys ya. A. Oke, terus yang nomor 5-nya, listen again to part of the talk and then answer the question. Dengarkan lagi percakapan bagian dari dia ngomong, bagian dari dia ngomong, then answer the question, dan jawablah pertanyaan. Tadi dia ada ngomong gini ya, better late than never, lebih baik telat daripada nggak sama sekali, lebih baik telat daripada nggak masuk gitu ya. But if you're late, kalau kalian terlambat, you'd better check in with me after class so I can change my attendance records. Maksudnya kalau kalian telat ini ya, habis kelas ke ruangan saya dulu. Ke ruangan saya untuk mengkoreksi ini ya, catatan absen kalian, siapa tahu saya ngalfa gitu kan. Terus remember that attendance is 10%, sorry 15% of the grades. Dia mengkoreksi omongannya dia ya guys ya. Dia bilang, oh ini nilai absennya itu 10%. Oh maaf 15% ding, itu maksudnya. Which usually makes the difference between A and B or A B and C. Yang membedakan antara A dan B dan C gitu. Pertanyaannya, why does the professor say this? Kenapa profesornya ngomong gini? Remember the attendance is 10%, sorry 15% of the grades. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Yang ngoreksi omongannya ya dia. Kita cari jawabannya. Apakah yang A, he is acknowledging that his policy is unpopular? Acknowledging itu nih guys, kayak mengakui gitu ya. Dia mengakui kebijakannya tidak populer. Tidak populer maksudnya tidak akan banyak yang setuju gitu guys ya. Bukan ya? Bukan itu. Kalau yang B, he is announcing a change in policy. Dia mengumumkan perubahan kebijakan. Enggak. Kalau yang C, he is correcting an error that he made. Dia mengkoreksi kesalahan yang dia buat. Ya benar yang C berarti ya guys ya. Jawabannya yang C. Dia salah ngomong gitu ya. C. Kalau yang D itu apa sir? He is reminding students to attend. Dia mengingatkan murid untuk hadir. Enggak. Dia kenapa? Kan pertanyaannya kenapa dia ngomong 10? Maaf 15. Berarti ngoreksi omongan ya guys ya. Nomor 6-nya, what can we infer about the speaker? Apa yang bisa kita simpulkan tentang speakernya atau yang ngomong ini? Apakah yang A, he is not very organized? Dia sangat tidak teratur? Enggak, teratur orangnya. Kalau yang B, he does not like his students. Dia tidak suka mahasiswanya. Enggak. Terus yang C, he does not mind if his students call him at home. Dia tidak keberatan kalau mahasiswanya menelpon telepon rumahnya dia. Bisa karena dia kan juga ngasih nomor telepon kan. Terus yang D, he does not give many exams. Dia tidak memberikan banyak exam, banyak ujian. Banyak tadi kan yang dia sebutin, banyak tadi. Berarti yang lebih tepat yang C guys. He does not mind if his students call him at home. Dia tidak keberatan kalau murid-muridnya mau nelpon rumah ya. Gitu guys. Terus yang talk to tadi. Alright guys. Oke, yang kedua tadi profesornya bilang gini ya. Naratornya dulu. Naratornya bilang gini, listen to part of a class clarification by a professor. Jadi dengarkan bagian dari klarifikasi kelas oleh seorang profesor ya. Profesornya bilang gini, I've been getting quite a few emails with questions about grading for the group project. Jadi saya telah menerima beberapa email dengan pertanyaan tentang penilaian untuk proyek kelompok ya.
Jadi saya banyak yang nanya nih, saya banyak dapat email nih, banyak yang nanya ke saya tentang cara gimana sih penilaian proyek kelompoknya itu. So let me clarify, kata dia. So let me clarify that before we start class today. Jadi izinkan saya mengklarifikasinya, mengklarifikasi hal tersebut ya, sebelum kita mulai kelas hari ini. Terus dia ngomong lagi, each group has 5 members in it. Jadi masing-masing grup punya 5 anggota ya. Satu grup itu ada 5 orang gitu maksudnya. Except one group that has 6. Jadi ada satu grup yang ini ya, isinya ada 6 orang gitu ya. Oke, sisanya 5 gitu ya. Terus the group project includes a presentation and written reports. Jadi proyek grupnya, proyek kelompoknya itu ada ininya ya, ada presentasi sama laporan tertulis ya. But I'll be giving you 3 grades and averaging them for a final grade on the project. Tapi saya akan memberi kalian 3 nilai dan membuat rata-ratanya untuk nilai akhir proyek ya. Nanti dikasih 3 nilai, terus nanti dikasih juga rata-ratanya. And then terus dia ngomong lagi, first I'll be grading the written report as a whole and every member of the group will receive the same grade on the written reports. Jadi pertama-tama saya akan menilai laporan tertulis secara keseluruhan ya, dan setiap anggota kelompok akan menerima nilai yang sama pada laporan tertulis. Jadi seluruh anggota itu nilainya sama untuk yang laporan tertulisnya ya. Terus dia ngomong lagi, so it will be to your benefit to divide the work and produce the best report you can. Jadi akan menguntungkan kalian jika membagi pekerjaan dan menghasilkan laporan sebaik mungkin ya. Bagi-bagi tugas gitu ya. How do you divide the work? Caranya ngebagi gimana? Ngebagi tugasnya gimana? Well, in the past some of my students have actually divided the reports into sections. Nah, dulu itu beberapa siswa saya sebenarnya membagi laporan menjadi beberapa bagian ya. Dibagi jadi beberapa bagian, and each group member has written one of the sections. Dan setiap anggota kelompok menulis bagiannya masing-masing ya, tugasnya masing-masing. That's certainly a possibility, especially for groups who may have a problem finding mutual meeting times. Hal ini tentu saja mungkin terjadi, terutama bagi kelompok yang kesulitan menemukan waktu ketemu bareng gitu ya, pertemuan gitu. But some of the other groups have assigned tasks to the group members. Tapi beberapa kelompok lain sudah memberikan tugas kepada anggota kelompoknya ya. For example, 2 members might do the research. Dua orang ngelakuin riset gitu ya. 2 members might write the reports. 2 orang lagi yang nulis laporannya. And another member might provide editing and formatting of the final draft. Ya, jadi yang member sisanya bisa ini ya, bagian yang edit, bagian ngeformat ini ya, draft finalnya ya. In my experience, pengalaman saya, it's been difficult for a group of 5 or 6 people to write. Jadi sejauh ini pengalaman saya kayaknya sulit kalau semuanya kayak 6 orang itu 5 atau 6 orang itu disuruh nulis semua ya. Disuruh kan, ini kan suruh bikin laporan ya guys ya. 5 semuanya disuruh nulis, enggak banget gitu loh. Enggak bagus gitu, harusnya bagi tugas gitu, ada yang riset, ada yang format, ada yang nulis gitu guys. Terus line by line, baris per baris, maksudnya sulit ya. It's been difficult for a group of 5 or 6 people to do the actual writing line by line. But I have had a few groups do it that way, so you can see that you have a lot of flexibility in how to prepare the reports. Sulit bagi kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang untuk menulis ya. Jadi untuk menulis sebenarnya kayak baris demi baris ya, sulit ya. Namun saya memiliki beberapa kelompok yang melakukannya dengan cara itu. Maksudnya saya pernah ngatasin ada member murid-murid mahasiswa saya yang ngelakuin dengan cara itu sih ya. Meskipun ada sih kayak gitu loh ya. Terus dia bilang so you can see that you have a lot of flexibility in how to prepare the reports. Maksudnya jadi kalian tuh dapat punya banyak fleksibilitas dalam bagaimana caranya menyiapkan laporan kalian itu gitu ya.
Terus, however, bagaimanapun, remember that everyone will receive the same grade for it. Ya, ingat kalau nilainya itu sama aja loh, kalian umpamanya berlima gitu ya, nilai writingnya itu sama ya, umpamanya writingnya bagus, nilainya umpamanya B semua gitu guys, maksudnya ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu ya. Terus dia ngomong lagi, that brings us to the second grade. Yes, sekarang kita ngebahas yang ini, cara penilaian kedua, nilai keduanya. Tadi kan nilai pertama ya, writing ya. Terus sama tadi kan nilainya. Sekarang yang kedua ya, which is a group grades for the presentation, ya, yaitu adalah nilai grup ya, nilai kelompok untuk presentasi. Kalau tadi kan untuk menulis, sekarang untuk presentasi. Again, I suggest that you share the labor here. Sekali lagi saya menyarankan agar kalian itu berbagi pekerjaan di sini ya. If you have a group member who's artistic, you could capitalize on that talent, maybe by having posters, overheads, or visual as part of the presentation. Jadi jika kalian mempunyai anggota kelompok yang artistik umpamanya ya, kalian bisa memanfaatkan bakatnya itu dengan nyuruh dia untuk bikin poster, overhead, atau visual ya, sebagai bagian dari presentasi. Terus umpamanya if you have an excellent speaker, kalau kalian punya di dalam kelompok kalian itu ada yang speakingnya bagus, maksudnya presentasinya, cara dia presentasi bagus, someone who likes presenting, seseorang yang sangat menyukai mempresentasi, that person might be responsible for the majority of the oral presentation. Mungkin aja orang itu bisa disuruh untuk dia yang paling depan gitu ya, maju presentasi gitu guys. Another person who writes well but prefers not to speak could prepare the handout. Jadi anggota lain yang sukanya nulis, nggak suka ngomong di depan umum ya kan, ya suruh aja bikin mempersiapkan handoutnya, selebarannya gitu ya, kertasnya gitu ya. If you choose to provide one, I think you see what I mean. Kalau umpamanya mau bikin selebaran, silahkan ya, kalian paham lah maksud saya. I think you see what I mean itu kayak kalian paham lah maksud saya gitu ya. Terus dia ngomong lagi, the best way to get a high grade is to play to the strengths of every group member. Jadi cara untuk mendapatkan nilai tinggi di presentasi ini adalah menggunakan kekuatan masing-masing gitu loh. Yang terkuatnya apa? Kuatnya si A ini nulis, ya suruh nulis. Kuatnya si B ini untuk presentasi, ya presentasi gitu ya. Jadi menggunakan kekuatan masing-masing anggota gitu ya. I mean that you shouldn't ask someone to perform a task that is outside his or her unique ability. Jadi jangan disuruh di selain ability-nya, kemampuan uniknya itu ya. And remember, everyone has the potential to contribute something to the group. Dan ingat bahwa semua orang ya, jadi di kelompok itu punya potensi untuk berkontribusi ya di grupnya itu. But about the grade, again, there will be one grade for the group presentation, dan untuk penilaiannya itu akan ada satu penilaian untuk presentasi grup, and everyone will receive the same grade ya. Semua orang dapat nilai yang sama juga nih. Yang kalau A ya A semua kayak gitu ya. The major problem for previous groups, and I alert you to it right now, is preparing too much material for the time frame. Masalah utama untuk kelompok sebelumnya, saya akan memperingatkan kalian sekarang ya, jangan terlalu banyak mempersiapkan materi gitu ya untuk jangka waktu tersebut ya. Ingat jangan banyak-banyak lah materinya ya. Remember, you have 30 minutes, kalian tuh cuman punya 30 menit, and that may seem like a lot of time. Kayaknya tuh kayak terlihatnya seperti ini ya, banyak banget gitu ya, waktunya lama banget ya. But many groups haven't been able to complete their presentation, and of course they have had points deducted because of it. Nah, mungkin itu terasa memakan waktu yang lama ya, tapi banyak kelompok yang nggak bisa nyelesain presentasinya, dan tentu saja poin mereka deducted ya, dikurangi karenanya. Umpamanya kalian tuh presentasinya bikin materinya panjang banget gitu ya, umpamanya waktunya cuma 30 menit, nggak cukup. Nggak boleh, nggak ada penambahan waktu guys, nggak dikasih penambahan waktu. Aduh bu, ini presentasi kami sebenarnya belum selesai. Nah kalau belum selesai nilainya dikurangi, karena harusnya 30 menit itu untuk menjelaskan ke semua materinya, nggak boleh ada yang belum disampaikan gitu ya. Jadi susahnya kalau presentasi atau public speaking itu guys, kalian dikasih waktu 5 menit ya
materi kalian sebanyak apapun ya harus masuk di 5 menit itu, harus ditersampaikan semua. Kalau nggak tersampaikan semua berarti ada pengurangan nilai di situ. Jadi kurang materinya kurang juga bermasalah, materinya kebanyakan juga bermasalah. Tapi lebih baik mana Sir kalau saya mau presentasi? Ya sebaiknya kurang aja guys ya, kurang nanti kan bisa ini ya, bisa speak apa sih namanya, kayak manjang-manjangin gitu ya, kayak detail lagi biar untuk ngabisin waktu gitu ya. Mendingan kayak gitu daripada materinya kebanyakan tapi tidak tersampaikan gitu ya guys ya. Terus si profesornya ngomong lagi, so what about the third grade? Terus yang penilaian ketiga ini apa? Tadi kan 1, 2 ya. Satu kan writing, terus yang kedua presentasi ya. Yang ketiga ini apa? This is an individual grade based on your contribution to the group. Jadi ini adalah penilaian individual berdasarkan kontribusimu di grup, di kelompok ya. I'll be asking you to prepare a list of your activities as a group member. Saya akan meminta kalian untuk mempersiapkan daftar aktivitas sebagai anggota kelompok ya. And I'll be giving you a grade based on participation. Dan saya akan kasih nilai berdasarkan partisipasinya. Let me explain that a little more. Izinkan saya menjelaskan lebih lagi ya. Let's say that one group member has an impressive list. Katakanlah ada salah satu anggota kelompok yang daftarnya tuh impresif banget, mengesankan gitu ya. Katakanlah ada salah satu anggota kelompok yang daftarnya itu mengesankan, kayak dia udah ngerjain semuanya gitu ya, yang ditulis di situ ya. Maksudnya yang listnya tugas dia kayak udah selesai semua gitu ya. How will I know that it's accurate? Bagaimana saya tahu itu akurat atau jujur gitu ya, akurat atau beneran nggak tuh gitu ya. Not that anyone in this class would exaggerate, but to be as fair as possible, your list will not be complete without I'll be asking for the signature of every group member. Jadi catatan kalian itu akan ditandatangani sama teman-teman gitu ya. Jujur nggak sih ini iya nggak sih, beneran nggak sih? Jadi nggak boleh ada satupun mahasiswa yang kayak melebih-lebihkan. Wah, catatan saya lengkap nih, tugas saya udah kelar semua nih ya. Jadi ya bolehlah kalian listnya impresif, mengesankan, tapi harus ada tanda tangan teman-teman yang lain dari setiap anggota grup biar asli nggak sih, nggak bohong nih gitu ya. Ya, untuk verifying that your list is appropriate for the work you've done, untuk memverifikasi daftarmu itu apakah benar-benar cocok sesuai dengan yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan gitu ya. And then you see I can evaluate your performance on an individual basis. Lalu kalian bisa lihat saya dapat mengevaluasi kinerja kalian secara individual basis. So I'll have 3 grades. Ya, jadi saya akan punya 3 penilaian ya. And I'll add them together and average them to give you a total grades. Nanti saya jumlahin 3-3-nya. Terus saya kasih rata-ratanya ya, biar nyari totalnya gitu ya. I found that this system discourages hitchhikers. Saya tahu bahwa sistem ini akan membuat para penumpang, hitchhikers itu penumpang ya, penumpang enggan untuk menumpang lah intinya ya. Discourages hitchhikers. Jadi sistem kayak gini nih bagus buat orang yang malas ya. Maksudnya kalau kitanya cuman penumpang numpang tugas aja kayak gitu, ini efektif nih, soalnya kan harus ada tanda tangan dari yang lain gitu kan. By that mean, someone who belongs to the group but doesn't contribute to the group. Yang saya maksud itu adalah kayak penumpang gelap tadi, maksudnya adalah seseorang yang belongs to the group but doesn't contribute to the group. Ada di grup tapi nggak mau kontribusi gitu ya. Let's say I have a group member with a grade of A for the group reports. Katakanlah saya punya salah satu member grup yang nilainya itu A untuk nilai grup ya. Nilai grup itu yang pertama kedua tadi ya, kayak writing sama presentasi tadi ya. A grade of A for the group presentation but a grade D for the participation. Nilainya itu A untuk presentasi ya kan, tadi soalnya kan nilainya kan sama semua kan.
Kalau A bagus, semua presenternya bagus ya A semua gitu kan ya. Tapi grade-nya yang partisipasinya D, yang grade ketiga tadi D, dia nggak terlalu kontribusi nih. Then that student will have a B or even a C for the final grade. Jadi saya turunin nilainya ke B atau C untuk nilai akhirnya. Whereas someone in the same group who has an A for participation will have an A for the final grade. Sedangkan seseorang dalam kelompok yang sama yang mendapat nilai A untuk partisipasinya akan mendapat nilai A untuk nilai akhir ya. Jadi yang paling penting adalah nilai partisipasinya gitu ya. I think that makes the grading a little more fair. Jadi kayaknya ini akan lebih adil ya cara penilaiannya kayak gini. Oke, tadi pertanyaannya what is the purpose of this talk? Apa tujuan dari dia ngomong kayak gitu ya? Apakah yang A, the professor is announcing the grades for the group projects. Jadi si profesornya ini mengumumkan nilainya untuk proyek kelompok. Pengumuman nilai kan belum tugas kelompoknya ini kan baru pengumuman sebelum tugas kelompok, bukan ngasih tahu nilai. Kalau yang B, the students are asking questions about the group projects. Murid-murid menanyakan pertanyaan proyek grupnya, proyek kelompoknya. Enggak, ini kan nanyanya mereka sebelumnya kan di email kan. Nah ini lebih ke si profesornya menjelaskan ya. Kalau yang C, the professor is explaining how he will grade the group project. Profesornya sedang menjelaskan bagaimana dia akan menilai proyek kelompoknya. Nah ini C ini. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D itu apa Sir? The students are protesting their grades on the group project. Jadi si para mahasiswa ini sedang memprotes nilai mereka di proyek kelompok. Enggak ya, kan belum tes juga, belum presentasi juga. Berarti yang C. Nomor 2-nya, how will the written report be graded? Bagaimanakah ini laporan tulisnya itu dinilai ya? Apakah yang A, each individual will receive a separate grades, masing-masing individu akan menerima nilai terpisah? Enggak. Kalau yang B, the same grade will be given to every member of the group. Jadi nilainya sama ke semua grup, ke semua member ya. Ya, B bisa. B benar sih. Kalau yang C, sebentar kita lihat C dulu. The professor will give the 3 grades for the reports. Tiga penilaian untuk laporannya. Enggak dong, satu written 1, presentasi 1, partisipasi 1 gitu guys. Jadi 3 totalnya gitu, bukan writingnya ada 3. Enggak, yang D, 3 grades will be average for the evaluation of the report. 3 nilai akan dirata-rata untuk evaluasi laporannya. Enggak. Ini kan pertanyaannya caranya dia menilai ini kan writtennya. Fokus ke pertanyaan aja guys. Berarti yang B ya, nilainya sama. Kalau written sama presentation kan sama nilainya. Gitu aja. Meskipun umpamanya yang D itu bisa benar, tapi kan yang ditanyakan bukan itu. Terus yang nomor 3, how will the final grades be calculated for each students? Bagaimana nilai finalnya itu dihitung untuk masing-masing mahasiswa? Apakah yang A, the professor will average the grades of each member of the group? Jadi profesornya akan merata-rata nilai masing-masing kelompok. No. Kalau yang B, 2 group grades and 1 individual grade will be averaged. 2 nilai kelompok dan 1 nilai individu akan dirata-rata. Yang B berarti guys. Jawabannya yang B. Kayaknya kan writing sama presentation itu kan nilai grup ya, sama nilainya. Kalau satunya kan partisipasi, individual grade. Nanti tiga-tiganya itu dirata-rata. Benar yang B. Kalau yang C itu apa sir? The self-evaluation for each member of the group will be averaged. Evaluation berarti penilaian ini, evaluasi sepihak ya, evaluasi pribadi ya. Untuk masing-masing member akan dirata-rata. Enggak. Kalau yang D, the grades of all 3 groups will be averaged. Jadi nilai dari 3 grup akan dirata-rata. Enggak dong, masa nilai 3 grup dinilai rata-rata? Enggak ya. Berarti yang B. Gitu guys. Kalau yang nomor 4, how will the professor know what each individual has contributed? Bagaimana caranya profesor tahu bahwa masing-masing individunya itu akan berkontribusi
Apakah yang A, he will supervise each student closely, akan supervise itu mengawasi masing-masing mahasiswanya dengan dekat gitu ya. Enggak dong, ngapain. He will rely on each individual to report, dia akan mengandalkan masing-masing individu untuk melaporkan. Enggak. Kalau yang C, the group will verify a report by each member. Nah ini benar nih, the group grupnya akan memverifikasi laporan masing-masing membernya, jadi saling memverifikasi ya, pakai tanda tangan gitu ya. Jawabannya yang C, udah jelas. Oke. Kalau yang D itu apa sir? The group leader will report each member's work. Jadi ketuanya akan melaporkan kontribusinya ini atau pekerjaannya masing-masing member. Enggak ya, bukan ketua ya, tapi masing-masing tanda tangan gitu guys, memverifikasi itu data masing-masing. Terus nomor 5-nya, listen again to a part of the talk then answer the question. Dengarkan lagi bagian dari omongannya lalu jawablah pertanyaan. Oke. Nomor 5 tadi dia ada ngomong gini, how do you divide the work? How do you divide the work? Bagaimana kalian bisa membagi pekerjaannya? Well, in the past some of my students have actually divided the reports into sections and each group member has written one of the section. Bagaimana caranya membagi pekerjaan? Ya, dulu itu beberapa siswa saya sebenarnya membagi laporannya menjadi beberapa bagian dan masing-masing anggota kelompok melakukannya. Jadi nulis salah satu bagiannya, maksudnya bagi-bagi tugas gitu ya. Pertanyaannya, why does the professor ask this? Kenapa profesornya nanya ini? How do you divide the work? Gimana kalian membagi pekerjaannya? Oh, ini kayak gini guys ya. Kayak guru jelasin bla 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 bla. Pamannya apa ya? Ini adalah cara membuat roti bla 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 bla. Gimana caranya roti biar bisa mengembang? Caranya adalah bla 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 gitu guys ya. Kayak dia nanya sendiri dijawab sendiri gitu loh guys, kayak guru gitu loh. Nanya sendiri dijawab sendiri gitu ya. Kalau yang A, he wants to know how the students are approaching the project. Dia ingin tahu bagaimana mahasiswanya mendekati proyek tersebut, maksudnya cara melakukannya. Oh, dia nanya ya, gimana mahasiswanya, cara mahasiswanya ngelakuin pekerjaannya ya, ngelakuin projectnya gitu ya. Enggak, dia enggak nanya, soalnya kan dijawab sendiri kan. Kalau yang B, he does not understand what the students are doing. Dia tidak mengerti ya apa yang mahasiswanya sedang lakukan. Bukan. He asks a question in order to provide an answer for the students. Dia ya ini yang C ini guys. Dia mempertanyakan sebuah pertanyaan agar bisa menyediakan jawaban untuk mahasiswanya. Ya, dia nanya sendiri dijawab sendiri gitu guys, kayak guru biasanya. Kalau yang D, he disapproves of the way that the students organize the work. Dia tidak menyetujui cara siswa mengatur pekerjaan. Enggak, berarti jawabannya adalah yang C guys ya. He asks a question in order to provide an answer for the students. Dia menanyakan pertanyaan agar menyediakan jawaban untuk mahasiswanya. Yang C ya, dia kayak nanya sendiri dijawab sendiri. Terus, why does the professor, nomor 6 ya, why does the professor most probably use such a complicated grading system? Mengapa profesor ini ya pakai menggunakan sistem penilaian yang cukup rumit ya, yang rumit. Kenapa tuh? He's trying to be fair, dia mencoba untuk adil. Bisa. He has used it before. Bener dia menggunakan itu sebelumnya. Bener, cuman apa tujuannya? Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa dia menggunakan yang complicated itu? Lebih, kalau antara A sama B lebih bener yang A ya. Dia tuh mau coba untuk adil gitu ya. Kalau yang C, he does not like to evaluate. Dia tidak suka mengevaluasi. Bukan. Kalau yang D, he can explain it easily. Dia bisa menjelaskannya dengan mudah. Enggak, itu kan complicated. Kok mudah gimana? Berarti yang A guys ya. He is trying to be fair. Dia mencoba untuk fair. Fair itu adil gitu ya. Oke, aman. Sudah selesai. Alright guys. Itu tadi ini ya, exercise 23 guys, yang ini. Nanti kita lanjut lagi di exercise 24, and don't forget guys to share this channel. Tolong bantu channel ini biar berkembang dengan cara share ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris ya. Share the channel to your friends that learn English,
and maybe it can be useful for us. Mungkin saja bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu di exercise 24 masih di TOEFL-nya Baron ya. Oke, terima kasih.